Selamat malam pemirsa, mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan Konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas beragam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi Negarawan, program talk show yang mewadahi gagasan luar biasa duduk bersama untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita untuk pekan ini? Berikut rangkumannya. Setiap kita berutang budi pada guru. Kita dapat meniti karir, pangkat, dan jabatan karena kerja keras para pendidik. Itulah mengapa guru kerap disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu besar peran guru dalam kehidupan, namun banyak yang taraf ekonominya jauh dari kelayakan. Pada 2001, urusan SDM, anggaran, dan aset sekolah negeri diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Namun karena banyak Pemda tidak berkomitmen mencukupi anggaran pendidikan, banyak sekolah yang rusak dan proses belajar mengajar berjalan seadanya. Pada 2005, pemerintah pusat meluncurkan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Tujuannya agar sekolah mencapai standar pelayanan minimal tanpa membebani masyarakat. Prinsip penggunaan BOS adalah belanja berkualitas, transparan, dan sesuai prioritas. Kemendikbudristek menentukan 12 kriteria penggunaan dana BOS. Maksimal separuhnya dapat dipakai untuk membayar guru honorer, sementara sisanya untuk mendongkrak kualitas guru, sarana, dan prasarana. Namun kini muncul wacana, dana BOS akan digunakan untuk menyukseskan janji kampanye salah satu paslon Pilpres 2024. Dan karena paslon ini didukung rezim yang tengah berkuasa, maka berbagai cara ditempuh untuk mewujudkannya. Yang jadi persoalan, apakah mengobok-obok anggaran pendidikan bakal meningkatkan kualitas SDM Indonesia di masa depan? Demokrasi itu artinya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, bersarikat. Dan kita memiliki itu, memilih. Itu hak kita. Tapi kewajiban kita juga untuk mengimbangi hak-hak yang kita miliki, yaitu bangun kesadaran kita. Kewajiban kita sebagai warga negara, bahwasanya kita berpikir secara kritis, kita berpikir secara objektif, yang benar, katakan itu benar. Yang benar, katakan itu benar. Tetapi yang salah, walaupun kepada adik sendiri, walaupun kepada saudara yang kita sayangin sendiri, walaupun kepada orang yang kita sayangin dan kita usung sendiri, kita harus berani secara jujur menyatakan tidak karena dia salah. Di tengah polemik penggunaan dana BOS untuk memenuhi janji kampanye, muncul kegaduhan soal bantuan untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu di DKI Jakarta yang disebut KJMU. Ada yang menyebut terjadi pencabutan bantuan, ada pula yang menyebut pemangkasan anggaran. Tak urung banyak yang berkomentar, seakan begitu mudahnya anggaran pendidikan dipermainkan. Saat ini, kualitas SDM Indonesia belum memuaskan. Hasil kajian Institut Management Development menunjukkan kualitas SDM Indonesia berada pada urutan 47 dunia, urutan 9 di Asia. Sedangkan menurut survei PISA 2022 yang dirilis pada 5 Desember 2023, Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara. PISA mengeksplorasi kemampuan siswa hasil rata-rata untuk 3 aspek, yaitu matematika, membaca, dan sains, menunjukkan terjadi penurunan 12 hingga 13 poin dibandingkan survei 2018. Sebuah riset dengan model siklus anggaran politik menemukan penguasa memanipulasi alokasi anggaran menjelang kontestasi demokrasi. Modusnya dengan meningkatkan belanja diskresioner
dan mengurangi belanja wajib. Belanja diskresioner seperti bansos dan hibah, sedangkan belanja wajib seperti anggaran pendidikan. Penguasa saat ini tengah menyiapkan RAPBN 2025 yang akan memuluskan pemenuhan janji-janji kampanye paslon yang didukungnya. Jika pemenuhan janji kampanye terlalu dipaksakan, dikhawatirkan alokasi pos anggaran yang lebih prioritas akan dikorbankan. Pembangunan pendidikan harus menghadapi dua tantangan. Di satu sisi, kualitas harus terus ditingkatkan, sedangkan di sisi lain ada persoalan klasik keterbatasan anggaran. Perumusan politik anggaran pendidikan dapat menjadi potret kepiawaian pemerintah baru menjalankan roda pemerintahan. Pemirsa, dalam APBN 2024, pendidikan menjadi sektor prioritas dengan anggaran terbesar mencapai 665 triliun rupiah. Alokasi penggunaannya untuk berbagai bantuan seperti PIP, KIP kuliah, BOS hingga BOP PAUD. Masyarakat tengah menyoroti program bantuan baru yang berawal dari janji kampanye dalam Pilpres lalu, yaitu program makan dan susu gratis dengan anggaran yang cukup fantastis. Niat baik kini menjadi polemik. Anggaran untuk program baru dikhawatirkan menghisap anggaran program yang sudah berjalan. Masyarakat lemah memang butuh bantuan, namun kita tidak ingin bantuan akhirnya menciptakan ketergantungan. Penguasa pun nampaknya ketagihan mengumbar bantuan. Program bantuan terbukti sakti membuat approval rating melambung tinggi. Berbagai skenario anggaran pun disiapkan penguasa saat ini demi suksesnya janji kampanye politik dinasti. Candu bantuan adalah tema diskusi kita untuk malam hari dan kita akan langsung mendiskusikannya bersama Profesor Dr. Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Nurul. Baik, dan kita juga akan mendiskusikannya bersama Bapak Jahen Fahrul Rizky, PhD, Wakil Kepala LPEM FEB UI. Selamat malam, Pak Jahen. Malam, Mbak Nurul. Oke, dan selanjutnya juga telah hadir di studio Metro TV Bapak Sukidi, PhD, Cendekiawan Kebangsaan. Selamat malam, Pak Sukidi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro TV. Kita akan mendiskusikan mengenai tema diskusi kita untuk malam hari ini, candu bantuan, Bapak-Bapak. Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu, di mana kami juga sudah melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial yang hasilnya mayoritas responden menilai mencerdaskan bangsa belum menjadi prioritas kerja pemerintah saat ini. Kami akan segera kembali sesaat lagi.